Matisa Niki, kembali lagi sama aku di sini Lala dan aku bareng Mas Isan. Ya. Hari ini aku mau bahas tentang mitos-mitos tentang Vespa nih yang akan dijawab sama Mas Isan. Mitos all about Vespa Matic. Jadi aku punya beberapa pertanyaan nih Mas. Aku Boleh. bisa mulai ya. Mungkin dari yang pertama nih yang sering banyak ditanya, bener nggak sih Vespa jarang dipakai itu tetap harus servis rutin atau enggak nih? Vespa jarang dipakai, tetap harus servis rutin atau enggak? Jarang dipakainya ini dalam artian gimana dulu nih? Kalau dipakainya weekend keluar, itu wajib kita ngikutin berapa kilometer yang udah kita pakai. Nah terus misalkan motor gak bakal dipakai lama, kalau menurutku kita wajib ganti oli, karena yang namanya oli di dalam mesin itu bisa terjadi oksidasi. Nah daripada motor kita kenapa-napa itu kan lebih baik kita menanggulanginya kan, daripada udah rusak baru kita mencegah ya Mas ya. Jadi minimal ya kalau nggak berdasarkan kilometer 2-3 bulan wajib servis. Itu kalau setidaknya pakai. Setidaknya oli yang bersirkulasi di dalam mesin itu selalu baru. Oke, untuk pertanyaan kedua nih kita lanjut. Kalau untuk panasin Vespa itu butuh waktu yang lama nggak sih Mas Isan? Panasin Vespa menurut pengalamanku pribadi, karena aku sebagai user juga, panasin Vespa itu cukup 5-10 menit udah cukup kok. Jadi sama aja kayak kita manasin motor-motor biasa, motor Jepang. Intinya treatmentnya itu sama, nggak ada bedanya. Buat treatment motor mesin 4 tak Vespa itu basicnya juga 11-12 kok sama motor Jepang. Jadi perawatannya pun nggak jauh beda. Nah bedanya kalau di Vespa, misalkan nih kita bakal nggak dipakai lama. Jadi misal kita mudik atau liburan, kalau Vespa aku sarankan lebih baik kita copot akinya. Oke, itu tips kalau misalnya ada perjalanan mungkin liburan sama keluarga. Iya, liburan sama keluarga yang misalkan waktunya ini memakan waktu lebih dari 1 minggu, misalkan 2 minggu liburan atau apa, mending kita copot akinya. Jadi ketika kita udah datang, pasang aki lagi. Jadi aki pun ibaratnya voltase dan ampernya nggak turun. Jadi begitu kita datang, pasang aki, motor bisa hidup lagi. Itu tips-tips ya buat kalian pengguna Vespa. Ternyata punya Vespa tuh nggak perlu ribet panas lama-lama ya Mas Isan. Sama kok, kan motor biasa. 5-6 menit itu udah cukup. Cukup, 5-10 menit itu cukup. Makasih. Untuk yang ketiga nih Mas Isan. Untuk ganti oli itu kita harus rutin setiap bulan kah atau harus tetap mengikuti? Kalau buat ganti oli, kita kan ada rules-nya masing-masing. Jadi ganti oli alangkah lebih baiknya di 1000 km. 1000 km sampai 1500 itu safe lah. Terus apalagi kalau pemakaian sering keluar kota, pemakaian lebih dari 1 jam perjalanan setiap hari, alangkah lebih baiknya itu diganti dengan berkala. Jangan kayak kita jangan kayak emak-emak yang pakai motor, yang penting motornya masih bisa jalan, masih bisa hidup, tidak diganti oli seperti Anda ya. Minta tolong. Karena jujur perempuan tuh kebanyakan kayak gitu ya Mas Isan. Iya. Yang penting olinya tuh Sampai ada bahasa ganti oli itu cuman teknik marketing. Salah ya? Salah. Oli itu bersirkulasi untuk melancarkan mesin kalian, buat melumasi mesin kalian. Bayangin aja kalau oli si motor kalian habis, itu besi akan bergesekan, otomatis motor bakal rusak. Berarti itu untuk tips ganti oli ya. Berarti harus tetap berkala ya teman-teman. Tetap untuk menjaga agar sirkulasi olinya oke banget, terjaga dengan baik. Karena kalau misalnya oli aman, mesin aman, yang pakai juga enak ya Mas Isan. Karena kan berjalannya waktu oli itu ya kena panas mesin. Mesin kan bergerak, otomatis ada gerusan-gerusan mesin yang debu-debu tipis itu juga larut di oli. Nah kalau kita terus menerus kita pakai, itu bakal jadi biang penyakit motor kita sendiri kalau nggak dirawat. Risikonya bakal lebih besar. Lebih gede lagi. Yo,
biaya juga pasti lebih banyak lagi ya Mm-mm. Mas Gan. Jadi mending mencegah deh buat teman-teman nih Daripada yang memperbaiki. benar. Ya. Karena biaya Vespa tuh cukup mahal Benar. perawatan-perawatannya. Oke, kita lanjut yang keempat nih Mas, untuk spare part-nya. Kita bisa nggak sih Vespa itu pakai spare part yang asal atau tetap harus pakai spare part ori dari dealer resmi kita? Jadi kalau buat spare part ini lumayan ini ya, lumayan wajib kalau menurut gue pribadi, usahakan pakai part original. Kecuali memang kebutuhan kalian buat modifikasi. Memang ada beberapa part motor Vespa yang aftermarket. Itu tergantung kebutuhan, kembali ke kebutuhan pribadi lagi. Jadi misalkan nih anak-anak Vespa ini kan macam-macam nih, ada yang suka balap lah, ada yang cuman suka modif style doang. Kalau yang anak-anak balap tuh rata-rata udah ganti macam-macam lah, intinya perintilan-perintilan itu. rombak ya motornya. Iya, yang mana itu beda dengan part original, karena kalau part original tuh udah dipikirin usia partnya nih gimana, Berapa? ketahanannya sudah di ini sama manufaktur bener-bener lah. Nah kalau part-part aftermarket kan memang dia dibuat buat memenuhi hasrat para pengguna Vespa yang lagi nyari speed atau itu beda lagi lah segmennya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi kan? Masih ada beberapa pertanyaan nih Mas Isan. Agak banyak kali ini Iya. pertanyaannya deh ya. Pertanyaannya agak banyak. Agak banyak ya? Ini Oke. bisa paham Mas untuk ngerawat Vespanya kan. Oke. Kebanyakan orang punya tapi bingung cara ngerawatnya gimana. Nah. Apalagi user-user barunya Vespa kan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk cuci steam itu gimana Mas Isan? Oh iya, ada mitos yang bilang Vespa nggak bisa dicuci steam. Itu salah. Itu salah. Jadi Vespa bisa dicuci steam. Yang penting ketika pada bagian mesin yang di bawah jok, kita bisa buka jok, terus kan Ya di dalam itu ya. di dalam bagasi itu kan kita bisa copot. Nah di bagian itu aja jangan disemprot pakai air bertekanan. Yang penting itu, karena kita semprot pakai air bertekanan juga buat apa? Di situ juga paling kotornya nggak banyak. Kita kan sudah ada spakbor dalam, udah ada spakbor belakang. Kecuali motornya udah nggak pakai spakbor dalam, udah nggak pakai spakbor belakang, otomatis muncratan dari kotoran Masuk. dari itu masuk. Itu ya buat teman-teman nih yang cuci steam. Nggak perlu Berarti takut. tekanannya jangan tekan tinggi ya Mas Isan. Boleh Iya. tapi dengan yang Kalau biasa-biasa sistem kalau aja. buat body kaki-kaki itu aman, mau semprot tekanan tinggi atau apa. Yang penting pada bagian mesinnya jangan pakai disemprot bahan bertahan. Karena lo bakal kotor-kotor banget juga bagian mesin. Karena tetap ditutup. Ya. Kita lanjut yang selanjutnya nih. Kalau untuk ban Vespa nih Mas Isan, kalau bannya masih tebal kita butuh perbaikan lebih berapa? Ban masih tebal, butuh diganti atau tidak? Jadi kita kembali lagi nih. Ban itu ada usianya. Ban ada usianya. Jadi ban ada expirednya. Kita lihat memang dari alurnya masih tebal, tapi usia karetnya udah mati. Jadi ban yang usia karetnya udah mati, biasa dia mengeras. Kalau ban udah mengeras, otomatis bakal licin di jalan. Nah, ya kembali lagi ini kan ke masalah safety dari diri kita masing-masing. Jadi alangkah lebih baiknya ketika usia ban udah habis, mending diganti. Jangan melihat ban itu berdasarkan oh masih tebel, teknik marketingnya aja ganti ban. Bukan begitu. Bukan begitu guys. Oke, Untuk ban segitu ya. ban begitu. Kalau yang ketujuh nih, pertanyaan ketujuh, untuk servis di bengkel resmi itu ribet apa enggak sih Mas? Karena kebanyakan nih beberapa orang kayak aduh ribet banget harus ganti ini ganti itu. Pasti tekniknya nih harus ganti pakai oli. Sedangkan kan kata Mas seperti tadi kita harus tetap ngikutin tenggat waktunya mereka harus ganti oli, harus servis. Gimana Jadi, Mas Isan? Aku bilang servis juga resmi itu nggak ribet. Kalian bisa booking servis dulu sehari sebelumnya, atau kalian mau langsung datang bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya Mas Isan. Udah 7 nih pertanyaannya. Agak banyak ya deh hari ini ya. Aman, ini udah mau ke ujung-ujung pertanyaan nih Mas Isan. Jadi untuk servis di bengkel resmi itu banyak banget yang ngomong kalau aduh ribet banget nih Mbak, saya harus ganti olinya begini, saya harus servis gini-gini.
kebanyakan bilang itu teknik marketing kita. Padahal untuk Vespa itu memang wajib ya Mas Isan ya untuk servis berkala dan ganti Mas Isan gimana? Aku bilang, yang bilang servis di dealer ribet, mitos. Kenapa? Kita bisa booking servis sehari sebelumnya. Atau misal hari ini kita mau servis, kita baru ingat pagi, booking aja dulu pagi. Atau mau on the spot langsung bisa. Tinggal datang di sini, datang sini, daftar, duduk di sofa enak ini. Di mana lagi tuh dealer? Iya, dealer motor. Yang lu nyervis motor, lu bisa makan snack, bisa pilih minuman. Di mana lagi? Cuma di Vespa. Duduk di sofa pakai AC. Jadi Enak. kan nggak panas. Terus masalah ribetnya itu gimana? Aku bingung. Nah, karena sejauh ini hanya pemikiran orang-orang kalau servis di dealer resmi itu ribet. Nggak ada yang ribet. Di sini ketika servis motor kalian bukan mekanik itu nggak meraba-raba. Oh ini jangan-jangan rusaknya ini, jangan-jangan rusaknya ini. Tapi ketika di bengkel resmi kita ada nama alat PADS. Nah, PADS itu tidak akan dimiliki sama bengkel-bengkel luar. Nah, jadi ketika motor kalian sampai sini, kita scan di PADS dulu. Di PADS itu akan terbaca ini kerusakan motor ini di sini. Jadi cukup itu yang kita perbaiki. Mungkin karena beberapa juga ada konsumen-konsumen yang servis luar mungkin masih pernah nemuin ya. Jadi akhirnya tuh merembet kemana-mana karena mereka Ya. salah. Karena aku bukan menjelekan bengkel di luar. Jadi kita servis di bengkel resmi itu lebih pasti. Jadi misalkan nih cuma sensor ini kotor, itu kebaca di PADS. Jadi cukup dibersihkan. Jadi misalkan nggak perlu diganti. Ketika memang part harus diganti, kita bakal informasikan ke konsumen. Ini part ini sudah usianya. Udah waktunya diganti. Iya. Oke. Kita udah tanya Alhamdulillah. Iya, udah terakhir akhirnya. Iya. Ini mungkin bakal berguna banget. Vistanity, user-user baru. Kalian perlu tahu nih tips and triknya untuk perawatan Vespa nih. Perawatan Vespa Matic. Yang paling utama apa sih Mas Isan? Intinya balik lagi ya, Vespa Matic itu sama dengan motor biasa. Bedanya dengan motor biasa, Vespa itu adalah motor monopol dan dia nggak pakai rangka, dia langsung bodi langsung jadi rangka. Nah, jadi cara perawatan dan treatmentnya masih kurang lebih sama. Yang penting tiap pagi dipanasin, motor dijaga. Ketika waktunya ganti oli harus ganti oli. Nah, mungkin ada aku tambahin sedikit kalau di Vespa. Karena bodi Vespa ini dia dari metal. Usahain setelah pakai motor kotor langsung dicuci aja. Jangan sampai kotoran itu mengendap. Nanti jadi jamur, lama-lama dari jamur bisa jadi karat. Nanti ujung-ujung motor Vespa karatan, padahal cara merawatnya yang salah. Jadi bukan dari motornya tapi kembali lagi sama orang yang punya. Sama orang yang punya. Terus benar-benar detail sih ya untuk masalah Benar. Vespa. Karena kan Vespa tuh bukan ribet tapi termasuk yang sensitif ya Mas Isan ya. Kalau body mungkin. Karena Vespa ini kan termasuk motor yang Bukan sensitif sih, tapi lebih ke kalian harus menghargai motor kalian. Vespa ini bukan motor biasa. Aku bilang Vespa itu adalah passion kalian. Ketika kalian milih Vespa, otomatis kalian pengen nyari kerennya. Nah, gimana kalian bisa menjaga kekerenan itu selama mungkin? karena termasuk kendaraan fashion juga ya. Iya. Ya itu wajib lah. Panasin, ganti oli, jaga kebersihan Vespa. Udah, insya Allah Vespa bakal berlama. Oke. Benar. Sebenarnya sih pertanyaan dari awal sampai ke pertanyaan 7 terakhir tadi itu udah termasuk tips and trick juga Benar. buat kalian semua. Benar banget. Oh, jadi berarti pada intinya tuh dari pertanyaan awal sampai terakhir tadi Benar. semua tuh masuk dari tips and trick untuk melakukan Vespa juga ya Mas. Benar banget. Dan Jadi kembali ke kita di informasi. last
ini session ini cuman merangkumkan dari awal sampai akhir gimana caranya ngerawat Vespa dengan baik dan benar. Nah itu tergantung dari user Vespa masing-masing lagi. Semoga kalian memberikan perawatan terbaik untuk Vespa kalian. Jangan sampai nih udah satu salah merembet kemana-mana karena udah ketelanjuran bakal lebih sulit lagi untuk perbaikin Vespanya. Intinya ngerawat Vespa itu tidak ribet. Ngerawat Vespa itu aku bilang bisa jadi investasi kalian juga. Oke. Jadi yang misalnya sewaktu tiba-tiba ada Vespa baru nih, mau dijual Vespanya, itu masih dengan keadaan yang bagus. Iya. Gitu guys, kalian bisa ganti pakai Vespa baru lagi. Bener. Dan just info, harga Vespa second itu tidak akan ngedrop brand Lainnya. negara lain. Jadi kalau kalian Karena jual Vespa itu punya pasar sendiri. Vespa dia pasarnya udah di pasar fashion, bukan pasar motor harian. bukan untuk kebutuhan, tapi Iya. memang untuk sehari-hari juga. Iya. Gaya nih pas kita mau nongkrong, mau jalan-jalan. Dibayangin lo nongkrong, yang satu bawa motor Jepang, motor plastik. Ketika lo bawa Vespa, walaupun sorry itu saya tampilan lo biasa-biasa aja, tapi motor lo Vespa itu kegantenganmu akan Menambah. naik. Pede, itu nambahin pede banget lo, serius. Karena tuh termasuk dari kebutuhan untuk fashion anak-anak zaman sekarang yang masih Ya, sekarang kan standarisasi anak gaul zaman sekarang adalah motor Vespa Matic, no debat. Tapi masih kebanyakan untuk peminat sekarang tuh lebih ke anak-anak muda yang masih san. Jadi Vespa itu peminatnya luas banget. Dari anak muda suka Vespa, dari orang yang mungkin udah berumur tapi dia ada memoris dengan orang tua atau memori lamanya dengan Vespa lama, otomatis mereka akan mengulang memori itu dengan membeli Vespa baru. Karena heritage-nya Vespa dari awal dibuat sampai sekarang itu gak berubah. Ada juga yang menjadikan Vespa sebagai hobi ya. Iya. Tapi Jadi bagus sih. kolektor banyak Vespa. Terus nih, just info aja buat kalian yang mau servis rutin secara resmi kita di dealer Karangjati ini buka guys. Kita Dari buka Senin sampai Sabtu kita buka buat servis. Jadi tinggal kalian booking lewat WA kantor aja. lewat WA kantor bisa, atau mau langsung on the spot pun juga bisa. Oke, dan jangan lupa kita bukan cuma jual motor, bukan cuma jual servis sama spare part, kita juga jual merchandise. Nih, yang lagi kita pakai ini ada tumbler Aku lagi pakai topi original Vespa. Vespa. Aku lagi pakai jaket Aprilia. Oke, just info guys, untuk kalian yang mau servis secara resmi ada di dealer kita. Kita buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Sabtu. Tapi kalau buat Sabtu kita cuma buka setengah hari ya buat Kita servis. cuma sampai jam 12 siang aja. Kalian tuh bisa booking melalui WA admin juga atau mau langsung datang ke tempat Datang langsung on the spot juga bisa. Kita juga jual apa nih Mas Isa? Kita juga jual merchandise Vespa. Nih, kayak yang lagi aku pakai. Ini polonya Aprilia. polonya Aprilia, tapi ini barang pribadi guys. Barang pribadi guys. Kalau ini untuk topinya Topi ya. Isa, sama ada jaket dari hoodie Aprilia juga guys. Ada warna hitam, ada Ini warna topi merah. bukan sembarang topi loh. Ini topi bukan dari brand biasa-biasa. Ini topi dari brand MLB. Collab sama Vespa. Mana sih anunya yang di sini MLB. Oh, Jadi kita baru sama Vespa. Ada jaket Vespa juga, ada polo shirtnya Vespa, ada kaos juga. ini kita juga lagi ada merchandise-nya original Vespa. Terus kalau yang udah bosen nih sama velg Vespa originalnya, kita juga jual. Oke. Warnanya gold yang terbaru Gold. ya guys. Keren banget, bentuknya keren. Untuk helm kita juga ada stok Helm baru. kita ready. Dari yang half face sampai full face original Vespa kita ready semua. Oke, jadi langsung bisa DM ke Instagram kita di Vespa Kita Motor Balikpapan. IG Mas Isan apa nih? IG jual motornya apa? Di TikTok aja kali ya. Kalau di TikTok ada Vespa Matic Balikpapan. Kalau di IG aku ada Lala Vista Motor Balikpapan. Bisa kalian tanya ke Mas Isan atau ke aku ya guys.
Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang seru dari Vespa Matic. Vespa Matic, Aprilia, ataupun Moto Guzzi. Oke, see ya guys. Bye.